Halo teman-teman investor, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah diajukan di video Q&A sebelumnya. Ya, jadi ini adalah video sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai filosofi ataupun strategi cara investasi saham dengan benar, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar ini ya, yang nanti akan saya bahas atau saya jawab di video Q&A berikutnya. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman, pastikan teman-teman juga sudah subscribe channel The Investor ini. Dan silahkan teman-teman download ebook watchlist kami ya, karena di dalam ebook tersebut kita bahas mengenai filosofi investasi yang benar dan ada contoh saham undervalue-nya. Salah satu saham kita yang ada di watchlist tersebut adalah Elsa yang saat ini sudah naik 73% dari sejak awal Elsa kita masukkan di ebook watchlist kami awal Januari tahun 2023 lalu. Ya, jadi selama 18 bulan Elsa akhirnya naik 70%. Maka pastikan teman-teman jangan sampai kelewat saham-saham berikutnya ya. Download e-booknya, link di bawah ini. Pertanyaan pertama dari Kaspian Perangin-angin. Saya sangat antusias belajar saham, dan saya baru pemula. Terkait materi yang di-share, ada beberapa pertanyaan saya. Sebagai berikut, yang pertama, saya mau invest saham jangka panjang, bukan trading. Pertama kali yang dicek, apa ya Pak? Bisakah diinfokan tahapannya? Dan yang kedua, terkait materi yang pernah di-share, bagaimana cara cek MOS? Bagaimana cara dalam implementasi ketika mau buy saham dengan MOS ini? Terima kasih atas pencerahannya. Oke, kita bicara mengenai investasi jangka panjang, maka yang pertama yang harus dipersiapkan adalah mindset yang benar dulu mengenai investasi itu sendiri ya. Alias kita bicara mengenai investasi jangka panjang, maka hal yang harus kita perhatikan adalah ketika kita membeli saham, artinya kita membeli perusahaan tersebut ya, kita membeli bisnis dari emiten yang kita beli. Jadi kita wajib mengetahui kondisi perusahaan, kita wajib mengerti bagaimana kinerja perusahaan, apakah kinerjanya sedang turun atau sedang naik. Apakah perusahaan tersebut punya potensi gagal bayar atau tidak. Dan bagaimana prospek ke depan, apakah kinerja dari emiten tersebut berpotensi untuk growth atau stagnan. Nah, mindset ini sangat penting ya, karena kalau kita tidak memiliki mindset yang benar, biasanya kita akan mudah panik ketika saham yang kita beli ini harga sahamnya turun. Atau kita mudah FOMO ketika kita mau beli saham tersebut, ternyata harga sahamnya sudah naik duluan. Karena kalau kita bicara mengenai pergerakan harga saham dalam jangka pendek itu sangat volatile ya, benar-benar sangat volatile, sangat dipengaruhi oleh sentimen, sangat dipengaruhi oleh katalis. Katalisnya positif, harga sahamnya naik. Katalisnya negatif, harga sahamnya turun. Kita nggak punya mindset yang benar, kita akan mudah panik dan mudah FOMO. Maka sekali lagi yang pertama, miliki mindset yang benar. Yang kedua, kita harus bisa membaca laporan keuangan alias membaca laporan keuangan ini fungsinya untuk mengetahui kondisi bisnis perusahaan, apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sangat tidak bisa kalau kita mau investasi jangka panjang tapi kita tidak bisa membaca laporan keuangan. Itu sangat mustahil karena skill membaca laporan keuangan itu adalah skill wajib. Dan bagi kalian yang belum bisa membaca laporan keuangan, jangan khawatir karena kita punya program yang namanya Value Investing Mastery, di mana di situ kita akan jelaskan basic-basicnya, bagaimana cara membaca laporan keuangan sampai kita menghitung dan menyusun portfolio. Nah, setelah kita bisa membaca laporan keuangan, jangan lupakan juga ya yang nomor 3 ini, yaitu kita wajib membelinya di harga yang murah. Karena kalau kita membeli perusahaan yang berkualitas, katakanlah perusahaan yang bagus, tapi harga sahamnya sudah mahal, maka yield dalam jangka panjang ini ya tidak akan maksimal. Jadi akan lebih maksimal ketika kita membeli perusahaan yang bagus di harga yang murah, kemudian kita nikmati perjalanan bagaimana perusahaan ini menumbuhkan labanya. Nah, dari 3 tahapan tadi, harus saya akui yang paling susah adalah yang nomor 1, yaitu memiliki mindset jangka panjang. Dimana seringkali ketika kita sudah yakin nih perusahaan yang bagus dibeli, harga sahamnya turun, langsung tanya lagi, Mas Ros, kira-kira prospeknya gimana nih? Apakah ada potensi harga sahamnya naik atau tidak? Nah, itu tandanya mindsetnya belum benar. Lalu menjawab pertanyaan yang kedua mengenai MOS atau Margin of Safety. Nah, secara teori margin of safety ini adalah berapa harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan value tersebut. Jadi misalkan nih kita sudah menganalisa sebuah emiten di mana kita menentukan harga wajarnya di 1.000, sedangkan market saat ini menghargai perusahaan tersebut di harga 200. Nah, disitulah margin of safety-nya lebar ya. Jadi selisih antara 1.000 dengan 200. Tapi margin of safety ini jujur saja ini adalah angka yang sangat subjektif, alias ini tergantung kita. Kita mau menilai berapa perusahaan tersebut.
Nah, sebenarnya teori ini juga sudah ada di dalam ebook watchlist-nya yang bisa teman-teman download secara gratis nih. Yang dimana dalam ebook tersebut kita sampaikan nih bagaimana cara saya dalam menganalisa sebuah saham. Dan ada contoh emitennya yang di situ ada harga wajarnya. Ya, jadi sekali lagi silahkan ya teman-teman untuk mendownload ebook watchlist-nya. Sekali lagi ebook ini gratis ya, linknya di bawah ini. Secara sederhana, harga saham itu pada akhirnya akan mengikuti bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Jadi kalau misalkan perusahaan selalu bisa menumbuhkan labanya dalam jangka panjang, maka harga saham akan mengikutinya. Tapi sekali lagi dalam jangka panjang ya. Nah, ini ada rasio yang bisa dipertimbangkan, yang ini juga selalu saya pakai. Jadi saya akan selalu melihat ROE perusahaan. Ketika ROE-nya turun, maka sewajarnya PBV-nya juga turun. Yang wajar seperti itu ya. Jadi ROE turun artinya labanya turun. Ya, harga sahamnya turun buat PBV-nya turun. Nah, kadang ketika ROE turun, PI rasionya jadi naik. Ya, jadi belum tentu ketika kita menilai sebuah PI rasio ini tinggi, kita selalu menganggap bahwa harga sahamnya mahal, itu belum tentu. Karena ya memang ketika labanya turun, ya PI rasionya tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika ROE-nya naik, sewajarnya PBV-nya juga ikut naik dan PI rasionya rendah. Karena kalau ROE-nya naik, artinya labanya naik dan labanya kenaikannya eksponensial. Jadi ini contoh perusahaan yang bagus yang bisa kita harapkan menjadi saham pemenang. Jadi kalau kita menemukan perusahaan yang ROE-nya naik, tetapi PBV-nya justru turun dibandingkan histori ya, dan PI rasionya rendah, jelas itu perusahaan yang sangat menarik. Nah, kira-kira perusahaan apa yang memiliki kriteria tersebut ya? Silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa review di video review saham berikutnya. Pertanyaan kedua dari Sigit Panji Purnomo 8314. Cara hitung rasio laba bersih terhadap harga saham gimana ya Bang? Misal, kita udah bisa nebak atau hitung pendapatan suatu emiten di masa mendatang. Tapi kita bisa nggak sih hitung itu dan proyeksinya ke harga saham? Rasio laba bersih terhadap harga saham biasanya kita pakai PI rasio ya, atau biasa disingkat sebagai PER ya, PER, Price to Earning Ratio. Jadi kita menghitung harga saham atau price dibagi dengan EPS. Nah, EPS ini adalah earning per share atau laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Itu ketemu angka PI rasio. Filosofinya adalah seperti ini, jika PI rasio menunjukkan angka 5 kali, maka asumsinya adalah ketika 5 tahun ke depan laba bersih perusahaan itu stagnan alias tidak naik dan juga tidak turun, kira-kira kita bisa BEP dalam 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau misalkan nih EPS-nya katakanlah 200 ya, harga sahamnya 1000. Berarti kalau setiap tahun perusahaan menghasilkan EPS 200, berarti dalam 5 tahun ke depan EPS yang sudah dihasilkan adalah 1000. Nah, berarti sama kan kita beli saham di harga 1000 5 tahun yang lalu, jadi BEP. Nah, terus yang kita cari yang mana? Ya memang kalau PI rasio rendah, artinya harga saham bisa dikatakan valuasinya murah. Cuman pertanyaannya apakah kita meyakini perusahaan tersebut naik atau tidak labanya? Ya, jadi bukan masalah PI rasio yang rendah, tapi labanya naik. Kalau kita menemukan perusahaan dengan PI rasio 5 kali, dan ada potensi kenaikan laba 100% di tahun depan, wah berarti ini bagus banget itu. Nah, jadi yang kita cari adalah hal-hal seperti itu ya. Yang kita cari adalah kita bisa menemukan perusahaan yang labanya naik. Bukan masalah PI rasionya berapa, tidak, tapi labanya naik, PI rasionya lebih rendah dibandingkan histori. Pernyataan dari Ibnu Shina 3285. Bener sih, kalau saham nih harus investasi dari sangat-sangat muda. Sebenarnya kalau mau cepat, pakai income yang gede-gede, nabung tiap bulan, pakai compounding atau nabung sebulan 4 juta paling kecil. Gak bisa letakin uang sekali 10 juta, nunggu 10 tahun hanya jadi 40 juta. Contohnya saham BCA. Atau nabung 500.000 atau sejuta sebulan. Ya kelamaan keburu tua, jadi susah kalau mau dapat 100 juta pertama atau 1 miliar pertama. Oke, jadi ini pertanyaannya basic sekali ya. Maksud saya adalah sebenarnya kita investasi saham itu ya sama dengan nabung gitu ya. Jadi bukan masalah berapa besar yang bisa kita tabung, tapi konsistensi kita atau kebiasaan kita untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk kita tabung. Salah satunya kita tabung di instrumen saham. Kenapa saham? Karena saham ini memberikan yield yang terbaik dan kita berinvestasi pada bisnis ya, sebuah entitas yang bisa menghasilkan cash flow. Nah, itulah saham.
Kalau kita selalu berpikir, nabung 500.000 setiap bulan itu terlalu kecil, kita keburu tua. Nah berarti kita nggak punya mindset nabung nih. Kalau kita nggak punya mindset nabung, ya susah sekali. Kita akan kerja terus seumur hidup. Karena pada dasarnya yang kita cari adalah bagaimana kita bisa pensiun. Pada akhirnya nanti kita pensiun. Walaupun kita masih muda atau kita sudah menjelang pensiun, pada akhirnya kita akan pensiun. Nah apa yang sudah kita persiapkan dengan pensiun kita? Mau nggak mau kita akan pensiun ya, atau hidup di saat pensiun dari tabungan kita. Nah sekarang pertanyaannya, tabungan kita itu bisa menghasilkan yield berapa kan gitu kan. Kalau kita nabung 500.000 per bulan tapi hanya ditaruh di deposito, ya dalam jangka panjang yieldnya kurang menarik dibandingkan kita nabung 500.000 sebulan, kita masukkan di instrumen saham. Dan harapannya adalah kita mampu menaikkan penghasilan kita. Dimana tadinya kita misalkan punya gaji 2 juta, kita naik ya gajinya menjadi 3 juta, naik menjadi 5 juta, suatu saat 10 juta. Nah di saat kenaikan pendapatan kita, disitulah kita juga harusnya nabung makin banyak. Ya, jangan sampai gajinya naik, tabungannya tetap sedikit ya, karena gajinya naik diikuti dengan lifestyle yang naik, jangan sampai. Tapi gajinya naik, nabungnya harus makin banyak, karena suatu hari tabungan kita nanti bisa menjadi bekal pensiun kita. Nah, jadi buat teman-teman penonton channel The Investor ini, berapapun penghasilan Anda, pastikan Anda harus menabung setiap bulan. Walaupun itu cuma 500.000 per bulan, tabung. Mulai belajar saham supaya kita berani nabung di saham. Karena suatu hari nanti percaya saya, suatu hari nanti tiba-tiba kita nggak kerasa kelolaan kita udah makin membesar. Suatu hari kita merasa, ternyata kelolaan saya sudah 100 juta ya, ternyata sudah 500 juta, ternyata sudah 1 miliar, ternyata sudah 2 miliar, ternyata sudah 5 miliar. Nanti nggak kerasa. Yang penting adalah, sekali lagi, yang penting adalah kita wajib menabung setiap bulan. Biasakan menabung, biasakan hidup hemat, supaya pensiun kita berkualitas. Oke, mungkin itu dulu video Q&A kali ini ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai strategi maupun filosofi saham, silahkan tulis pertanyaan Anda di dalam kolom komentar ini untuk saya jawab di video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.